Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan belajar tasrif sedikit demi sedikit. Jilid yang pertama yang akan kita pelajari pada kali ini, ya, yang mana kita akan masuk pada pembahasan pertama. Yang akan kita sampaikan adalah beberapa fiil yang termasuk dalam tasrif fiil sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Beberapa fiil yang termasuk dalam tasrif fiil sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu, yaitu diantaranya adalah nasara yansuru, artinya menolong, kataba yaktubu, menulis, darasa yadrusu, belajar, kanasa yaknusu, menyapu, dakhala yadkhulu, masuk, kharaja yahruju, keluar, satara yasturu, menutup, qatala yaqtulu, membunuh, kafara yakfuru, mengingkari, razaqa yarzuku, memberi rizki, raqada yarkudu, tidur. Ini diantaranya, ya, diantaranya, bukan semua, tapi diantara fiil atau beberapa fiil yang termasuk dalam tasrif fiil sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Kemudian kali ini inti pembahasan kita akan bahas contoh-contoh bentuk perubahan arti dengan berubahnya bentuk kata yang termasuk dalam tasrif fiil sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Jadi bentuk perubahan arti dengan berubahnya bentuk kata. Ketika bentuk kata berubah, maka arti berubah. Perhatikan di sini, bentuk katanya berubah, berubahnya bentuk kata, maka akan ada terjadi apa? Perubahan arti. Perubahan arti. Berubahnya bentuk kata, terus maka terjadi perubahan arti. Yang kita bahas pada fiil sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Bab fa'ala yaf'ulu. Sebagai contoh, kita lihat contoh fiilnya nasara. Lihat, bentuknya fiil madhi. Bentuknya adalah fiil madhi. Contohnya nasara. Nasara artinya telah menolong. Telah menolong. Perhatikan kata telah menolong. Karena dia fi'il madhi, kata kerja waktu lampau, maka artinya telah menolong. Nasara telah menolong. Kemudian al-fi'lul mudhari'. Ketika fi'il mudhari', maka yansuru. Fi'ilnya berubah yansuru. Artinya sedang menolong. Sedang menolong. Perhatikan sedang. Karena al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang. Atau bisa juga yang akan datang. Sedang menolong. Kemudian selanjutnya adalah al-masdar. Al-masdar. Ketika masdar, lihat bentuknya nasron. Nasron. Nasara yansuru nasron. Ya, nasron artinya adalah pertolongan. Pertolongan. Karena al-masdar adalah kata dasar, yaitu pertolongan. Kata dasar dari menolong adalah pertolongan. Berikutnya adalah ismul fa'il. Isim fa'il. Contohnya adalah nasirun. Nasara yansuru nasron nasirun. Ya, nasirun ini artinya adalah yang menolong. Yang menolong. Perhatikan, yang menolong. Yang menolong. Karena isim fa'il adalah pelaku. Pelaku berarti yang menolong, yang berbuat
yang melakukan pertolongan atau yang menolong. Kemudian setelahnya adalah ismul maf'ul, yaitu contohnya contohnya adalah mansurun, nasara, yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Perhatikan mansurun. Ya, mansurun artinya yang ditolong. Yang ditolong. Ismul maf'ul, ini yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya menolong, pelakunya yang menolong, isim fa'ilnya. Kemudian yang objeknya yang ditolong adalah mansurun, yang ditolong. Berikutnya adalah fi'lul amri. Fi'l amrinya adalah unsur. Nasara, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur. Unsur artinya adalah tolonglah. Kenapa demikian? Karena fi'l amr adalah kata kerja perintah. Maka tolonglah. Kemudian al-fi'lul nahi. Contohnya la tansur. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur. Ya, la tansur ini artinya jangan menolong. Karena al-fi'lul nahi adalah larangan, fi'il larangan. Fi'il untuk melarang. La tansur, jangan menolong. Kemudian ismul zaman, isim zaman. Contohnya mansorun. Nasara yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansorun. Ya, mansurun ini artinya waktu menolong. Karena ismul zaman, isim menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Maka mansurun artinya waktu menolong. Berikutnya adalah ismul makan. Contohnya mansurun. Ya, mansurun di sini artinya adalah tempat menolong. Kenapa demikian? Karena mansurun ismul makan, isim menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Maka tempat menolong. Terakhir adalah ismul alat. Contohnya min sorun. Ini artinya alat menolong. Karena ismul alat adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka alat menolong. Ya, ini contoh pertama. Kita berikan contoh kedua biar lebih jelas lagi. Kita berikan contoh lagi ya. Contoh kedua, fiilnya pakai fiil kataba. Fiilnya adalah kataba. Nah, ketika bentuknya fiil madhi, ya tetap kataba, artinya telah menulis. Karena fiil madhi kata garis waktu lampu, maka kataba artinya telah menulis. Kemudian al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' maka dari kataba berubah jadi yaktubu. Ya, yaktubu artinya sedang menulis karena al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang. Bisa juga untuk waktu yang akan datang. Kataba yaktubu, kemudian kadban. Kadban ini masdarnya ya, Kadban adalah masdarnya. Maka artinya adalah tulisan. Kenapa? Masdar adalah kata dasar. Menulis itu kata dasar adalah tulisan. Berikutnya ismul fa'il. Kataba yaktubu kadban katibun. Isim fa'ilnya adalah katibun. Ya, katibun ini artinya yang menulis. Karena isim fa'il itu adalah pelaku dari perbuatan tersebut. Maka yang menulis. Maksudnya orang yang menulis, pelakunya. Berikutnya kata yaktubu kadban katibun maktubun. Maktubun ini isim
maf'ul. Maktubun artinya yang ditulis, Karena apa? Karena ismul maf'ul itu yang dikenai pekerjaan, Isim yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya menulis. Maka yang dikenai ya yang ditulis. Apa-apa yang ditulis. Kata yaktubu katban katibun maktubun uktub. Sekarang uktub. Uktub ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Sehingga uktub artinya adalah tulislah. Kata yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub. La taktub ini adalah al-fi'lul nahi. Fi'il nahi. Fi'il nahi ini adalah fi'il kata kerja larangan. Sehingga la taktub artinya jangan menulis. Kata yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub. Sekarang maktabun. Maktabun ini ismul zaman. Isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Sehingga diartikan maktabun artinya waktu menulis. Berikutnya kata yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun lagi. Maktabun yang kedua ini adalah ismul makan. Isim makan itu ya isim yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Sehingga maktabun artinya tempat menulis. Kata yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun ini adalah ismul alat. Isim alat, isim digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Maka artinya maktabun adalah alat menulis. Nah, berikutnya agar lebih jelas kita berikan satu contoh lagi. Contoh ketiga. Perhatikan. Kita berikan contoh fiilnya fiil darosa. Tentunya darosanya adalah fi'il madhi. Ya, darosa artinya telah belajar. Dari mana kata telah? Karena al-fi'lul madhi, fi'il madhi ini kata kerja waktu lampau. Berarti darosa telah belajar. Darosa kemudian jadi yadrusu. Ya, yadrusu ini adalah al-fi'lul mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Maka artinya sedang belajar. Kenapa ada kata sedang? Karena al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang. Bisa juga yang akan datang. Maka yadrusu artinya sedang belajar. Darasa yadrusu darsan. Sekarang darsan. Ya, darsan ini al-masdar. Dia kata dasar. Jadi belajar itu kata dasarnya adalah darsan yang artinya pelajaran. Pelajaran. Darasa yadrusu darsan darisun. Sekarang darisun. Ya, daris ini adalah ismul fa'il. Dia isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Sehingga darisun artinya yang belajar. Atau orang yang belajar, yang berbuat, yang melakukan pekerjaan belajar. Gitu. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun. Ya, madrusun. Ya, madrusun ini adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul itu isim yang dikenai pekerjaan. Dia yang dikenai pekerjaan. Sehingga madrusun artinya yang dipelajari. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus. Sekarang udrus.
Udrus ini adalah fi'lul amri. Dia kata kerja perintah. Sehingga udrus artinya belajarlah. Artinya belajarlah. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus. Ya la tadrus ini adalah al-fi'lul nahi, fi'il nahi, fi'il larangan. Sehingga la tadrus artinya jangan belajar. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun. Madrasun ini ismul zaman. Dia isim zaman. Berarti isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Sehingga madrasun artinya waktu belajar. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun. Madrasun yang kedua ini adalah ismul makan. Isim makan. Isim yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Sehingga madrasun artinya tempat belajar. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun midrasun ini ismul alat. Apa isim alat? Isim alat ya isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Sehingga midrasun artinya alat belajar ya. Mohon dicermati baik-baik. Perubahan bentuk kata akan merubah bentuk arti ya. Dan inilah contoh dari perubahan bentuk kata. Terus contohnya juga jelaskan tentang apa? Perubahan artinya. Nah, sekian dulu. Wal alam bisawab wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.